Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sandia Lisna Kurniawan dengan NIM 19042173. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-13, yaitu tentang materi kompensasi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya memiliki dosen pengampu, yaitu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Kompensasi. Definisi pengertian. Kompensasi adalah semua pendapat yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, kompensasi adalah apa yang seseorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Kita lanjut. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi 1. Kompensasi finansial langsung adalah bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan adalah semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kompensasi non-finansial adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkaran psikologis dan atau tak fisik di mana orang tersebut bekerja. Kita lanjut. Di sini kita akan membahas tentang kompensasi lagi, yaitu kompensasi harus yang pertama adil, yang kedua layak memenuhi, yang ketiga memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya. Pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada sebuah perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Yang kedua, perusahaan dapat karyawan yang berkualitas baik. Yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat, kompensasi harus menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang kelima, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan fungsi kompensasi. 1. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi, maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu, juga dapat mempertahankan karyawan yang sudah ada. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang masalah kompensasi. Kompensasi memiliki beberapa masalah, di antaranya yang pertama, kompensasi atau gaji rendah. Yang kedua, kompensasi atau gaji atau tunjangan atau remunerasi terkesan tidak adil atau waktu dan besaran adalah menimbulkan kecemburuan. Yang ketiga, kompensasi atau gaji remunerasi belum memenuhi standar KL. Yang keempat, remunerasi termasuk gaji tersendat-sendat. Yang kelima, remunerasi kurang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja, malah menurunkan kinerja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Implementasi pemberian kompensasi karyawan. 1. Mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua, mendukung strategi dan struktur perusahaan. Yang ketiga,
menarik dan dapat mempertahankan karyawan yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas, task behavior, yang diinginkan dari seluruh anggota perusahaan. Yang kelima, merefleksikan ekuitas atau persamaan dan keadilan bagi seluruh anggota perusahaan. Yang keenam, sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, dapat mencapai keenam kriteria sebelumnya dengan biaya yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan internal. Yang kedelapan, dapat mencapai ketujuh kriteria di atas dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini kita akan menjelaskan tentang pembedaan kompensasi. Seperti yang tertera pada gambar tersebut, saya akan menjelaskan beberapa. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Yang kedua, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Yang ketiga, upah intensif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas standar. Yang keempat, benefit dan service adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.